Jadi yang bikin toko online sepi itu sebenarnya bukan karena produknya nggak laku sih, atau mungkin misalnya dianggapnya kalah perang harga dan lain sebagainya. Kadang itu cuma sesimpel karena nggak tahu cara cari traffic, nggak tahu cara cari pengunjung ke toko online tersebut. Halo Sobat Mea, nah di video kali ini kita bakal bahas tentang berbagai tips apa aja sih yang bisa dilakuin supaya toko online-nya teman-teman tuh bisa rame gitu, punya banyak order, bisa banjir order gitu ya, terus teman-teman bisa dapat untung banyak dari penjualannya gitu ya. Karena gini, biasanya yang banyak yang bikin orang mikir kenapa sih tokonya sepi gitu ya, orang mikir karena ya kalah perang harga lah misalnya, atau misalnya produknya nggak laku lah. Nah padahal sebenarnya bukan cuman itu loh, mayoritas sebenarnya karena nggak ngerti gimana caranya narik traffic ke toko gitu, dan itu kita bakal bahas detail di video ini gitu ya. Oh ya, by the way, buat teman-teman yang mungkin udah nonton tapi belum subscribe channelnya atau mungkin belum nyalain notifikasi, teman-teman bisa klik subscribe juga biar teman-teman nggak ketinggalan video apapun. Biasanya gini, yang dicek sama banyak pemilik toko online atau dicek sama para penjual di Shopee itu adalah jumlah pengunjung di satu toko teman-teman gitu ya. Jadi kan biasanya kita cek toko secara keseluruhan. Nah setelah di video sebelumnya kita telah membahas tentang, kita bagi nih produk yang kita punya ini jadi 4 macam. Ada tipe yang super, ada tipe bersinar, ada yang berpotensi, sampai ada yang jelek gitu ya. Nah kita udah bahas tentang gimana cara kita scale up-nya gitu ya. Nah ini saya bakal bahas lanjutan tentang apa yang biasanya kami lakuin gitu ya, terutama misalnya di Mea nih lakuin setiap kali ada klien yang kerjasama dengan kami buat kerjasama gitu ya. Nah ini yang kita lakuin gitu. Jadi setelah kita analisa gitu ya, kita udah analisa nih, oh produk dia yang gampang naikin kayaknya ini gitu ya. Nah terus kita lihat juga nih, oh ini kan ada produk nih yang konversinya tinggi tapi pengunjungnya jelek gitu ya. Nah apa aja sih yang kita bisa lakuin supaya toko online mereka trafficnya naik? Karena gini, kalau misalnya nih di produk-produk yang berpotensi alias produk-produk yang konversinya tinggi tapi pengunjungnya kurang, kalau kita berhasil meningkatkan jumlah pengunjung, itu dijamin penjualannya pasti bakal naik banyak gitu ya. Nah jadi apa aja sih yang kita bakal bahas gitu loh buat supaya pengunjungnya naik gitu ya. Nah pertama tentu saja kita lihat dulu nih di database saya, teman-teman bisa lihat itu di bagian halaman produk. Jadi kayak pengunjung produk A tuh berapa sih sebulan gitu, pengunjung produk B berapa sih, kita bisa lihat nih per masing-masing dari produk tersebut gitu. Kita cek performanya setiap produk, terus kita benahi nih produk-produk yang tentu saja yang yang berpotensi. Jadi produk-produk berpotensi yang tingkat konversi tinggi tapi pengunjungnya rendah, di sini kita bakal cek gitu ya, kita bakal benerin apa yang kita lihat gitu ya. Setelah kita lihat di kunjungan, kita lihat produk-produk tersebut, yang pasti teman-teman harus tahu, teman-teman juga harus ngerti tentang kenapa sebuah produk gitu ya itu pengunjungnya dikit gitu ya. Apa sih yang bikin kayak produk A ini kok sepi banget gitu loh, nggak ada yang lihat gitu ya. Secara umum sebenarnya ada beberapa hal. Satu, yang pertama yang paling umum adalah tampilan produknya kurang menarik gitu. Jadi ketika orang lihat gitu ya, ketika teman-teman ketik ya, karena gini kan sebenarnya kalau secara di marketplace sistemnya tuh produk kita ketemu, toko kita ketemu ketika orang, salah satunya adalah mengetikkan kata kunci yang dicari gitu ya di mesin pencarian. Misalnya kayak teman-teman nih mau beli produk, teman-teman kan kalau tahu mau beli apa pasti ngetik ya, nyari ya, oh saya mau beli baju, saya mau beli sepatu gitu kan. Ketika diketik, nah muncul nih produk-produk yang dianggap terkait, yang relate gitu loh. Nah yang pertama biasanya jadi masalah biang kerok itu adalah tampilan produknya itu nggak menarik, kurang menarik. Jadinya begitu orang itu udah nyari gitu ya, nyari sepatu, muncul nih ternyata teman-teman produknya, nggak tahu di bagian manapun gitu ya. Nah terus tapi karena tampilannya nggak menarik, orang nggak pengen klik gitu loh. Karena orang nggak pengen klik, ya udah dilihat juga enggak, yang artinya teman-teman udah kehilangan satu orang gitu. Terus besoknya seperti itu, jadinya tampilannya ya segitu-segitu aja gitu ya. Nah ini yang pertama. Yang kedua itu adalah visibilitas produknya kurang baik. Visibilitas produk kurang baik tuh maksudnya gimana sih? Maksudnya gini, kalau yang pertama tadi saya bilang itu adalah tampilannya nggak menarik, jadi nggak diklik. Yang kedua, jangankan muncul gitu loh, muncul aja enggak gitu loh, nggak muncul sama sekali gitu. Nah kenapa bisa kayak gitu? Nah sebenarnya ada banyak faktor. Pertama adalah keyword yang muncul di judulnya, di iklannya itu sedikit banget. Jadinya karena keywordnya dikit banget, apalagi biasanya kalau yang baru belajar kan ketika bikin judul tuh cuman misalnya kayak barangnya apa gitu ya, udah tipenya langsung. Dan tipenya itu ternyata bahasa pabrikan yang artinya dikit banget. Jadi yang nyarinya juga dikit banget, yang artinya yang ngelihatnya dikit gitu. Kalau udah lihat dikit ya udah parah banget gitu ya, seperti itu. Nah
Terus ada juga biasanya nih kayak konten marketingnya tuh nggak sesuai sama target. Jadi bikin gambar, bikin apa gitu ya. Gambarnya menarik sih. Tapi ketika orang nyari gitu ya, orang itu nggak ngerasa produk teman-teman relate sama mereka. Gitu misalnya teman-teman jual baju gitu ya, jual baju cowok. Tapi banyak munculnya ternyata di kata kunci baju cewek gitu. Itu udah salah banget kan. Nah, makanya ketika cewek lihat gitu baju cowok ya dia nggak mau beli gitu. Padahal yang dicari kan baju cewek gitu. Kalau salah keyword gitu, bisa dibilang kayak konten marketingnya nggak pas gitu loh, nggak muncul di posisi yang paling banyak bakal beli produknya teman-teman gitu ya. Nah, ada lagi yang keempat, itu biasanya adalah ya ini, nggak ada promo yang menarik yang kelihatan langsung gitu loh ketika orang nyari halaman produk teman-teman gitu loh. Jadi ketika misalnya orang nyari nggak kelihatan nih, nggak ada promo, nggak ada apa gitu ya, malah kadang kelihatan kayak harganya aja udah jauh beda sendiri gitu kan, padahal kelihatan gambarnya biasa banget gitu ya. Nah, itu yang bisa bikin jadi nggak dilihat gitu ya, nggak ada promo, nggak ada penawaran yang menarik gitu ya. Dan yang terakhir satu lagi tadi, secara konten ini ya, tampilannya itu nggak sesuai dengan harga yang dikeluarin gitu. Contoh gini, pernah ada gitu ya salah satu member yang cerita kalau dia tuh ngerasa produknya selalu kalah perang harga gitu loh dibandingin kompetitor. Padahal produk dia kualitasnya jauh lebih di atas, makanya wajar lebih mahal. Tapi ketika kita cek gitu ya di acara bedah akun gitu ya. Oh ya teman-teman, ngomong-ngomong kalau yang acara bedah akun ini buat Class Shop ini kita adain satu minggu sekali rata-rata gitu ya. Jadi teman-teman nanti kalau ada pastiin ikut. Jadi teman-teman nggak kelewat juga gitu ya. Dan teman-teman tahu gitu ketika misalnya teman-teman kalau jualannya belum rame tuh harus ngapain biar teman-teman omsetnya cepat naik gitu ya. Nah, ketika kita bedah akun, kita cek ternyata ya salahnya adalah di dia juga gitu loh. Jadi kayak barang dia premium tapi tampilannya itu kayak barang yang tanda kutip nggak premium gitu loh, sama kayak barang murah. Ya wajar aja akhirnya orang nggak ngeklik, jadinya nggak ada yang beli gitu ya. Nah, terus yang terakhir sebenarnya adalah beberapa penyebab kurang pengunjungan ke toko adalah dari awal ketika si sellernya itu bikin toko, setelah teman-teman itu bikin ngepost produk gitu ya, ya udah teman-teman ngepost dan berharap langsung rame gitu loh, nggak diapa-apain. Padahal sebenarnya setelah kita ngepost, kita bikin toko, kita bikin produk, nah banyak hal yang harus dilakukan supaya pengunjungnya rame gitu. Ibarat kita buka toko nih, kalau online ini kan nggak kelihatan ya kayak offline ya. Kalau offline teman-teman buka toko gitu ya, kalau jalannya cukup banyak orang lewat udah pasti ada yang lihat gitu loh. Nah kalau online tuh kan nggak kayak gitu. Ketika teman-teman baru buka toko, ibarat teman-teman tokonya tuh ya posisinya nggak tahu di mana lah gitu ya, yang kayaknya di dalam banget nggak ada pengunjungnya. Kita yang harus effort gitu, kita yang harus usaha gimana caranya supaya orang tahu toko kita. Nah, effort ini yang nggak dilakuin, makanya itulah yang bikin tokonya sepi gitu ya. Nah, setelah kita tahu nih penyebabnya, gimana caranya buat kita ningkatin kunjungan gitu ya. Yang pertama, kalau tadi nyambung dengan yang dibahas di awal adalah kita perbaikin foto produk gitu ya. Di video Class Shop yang sebelumnya gitu saya bahas cukup banyak gitu ya tentang foto produk gitu. Jadi foto produk tuh harus kayak gimana sih gitu ya. Idealnya kan yang tampil foto gambarnya kelihatan jelas gitu ya. Terus kedua, teman-teman perlu nampilin kayak apa sih kelebihan produknya teman-teman gitu ya. Manfaat apa sih yang dicari orang gitu loh. Jadi nggak cuman kayak foto barang polos gitu loh. Kita kan bisa masukin nih kayak contoh, oh saya mau jual produk A nih. Nah pengennya ditampilin nih produk A ini kelebihannya apa yang bikin mereka pengen cari gitu. Ada nggak benefit lain, ada nggak promo lain, ada nggak bundlingan lain yang teman-teman tawarin gitu. Nah dengan kayak gini tentu saja itu bakal ningkatin click to rate gitu ya. Kalau teman-teman mau ngetes fotonya produknya teman-teman udah bagus atau belum, gampang. Caranya adalah fotonya produk teman-teman tersebut teman-teman iklanin aja. Iklanin, lihat berapa persen tingkat kliknya. Kalau foto produknya sudah menarik, CTR-nya, tingkat kliknya itu pasti bakal tinggi. Tapi kalau foto produknya teman-teman belum menarik ya bu, ketika diiklanin gitu, iklannya kan posisinya bagus ya pasti ya. Nah CTR-nya bakal rendah gitu ya. Itu cara paling gampang gitu buat ngetes. Karena foto ini terutama tampilan produk foto paling depan itu adalah foto yang paling nentuin apakah teman-teman bakal dapet pengunjung atau enggak. Jadi pastikan ini tuh udah bagus gitu loh. Di lawan dibandingin kompetitornya tuh udah menarik banget. Itu malah di video yang sebelum-sebelumnya gitu ya, saya pernah bahas juga tentang teman-teman perlu bikin branding toko yang menarik supaya pembeli itu ketika lihat itu bakal keinget terus sama bakal pengen beli produknya teman-teman gitu ya. Jadi cara pertama yang kita perlu bisa lakuin adalah benerin foto produk. Nah, jangan lupa foto produk itu juga setelah orang ngeklik nanti bakal ngebantu ningkatin konversi. Caranya dengan cara tentu saja di Shop kita kan bisa masukin foto sampai 9. Ya, teman-teman jangan cuma pasang foto produk depannya menarik terus sisanya sama semua. Ya kalau gitu juga ya nggak ada bedanya
harganya. Nah 9 foto ini teman-teman bisa maksimalin buat bikin ya ibaratnya kayak karusel Instagram gitu. Jadi orang tinggal swipe gitu ya. Terus sudah swipe ini mereka ngerasa oh iya mereka dapat banyak manfaat, mereka dapat banyak value. Jadinya dengan kayak gitu mereka bisa beli barangnya teman-teman gitu ya. Nah karena ya kalau misalnya kita nggak masukin secara gambar, berarti teman-teman harus banyak di deskripsi gitu ya. Nah masalahnya kan kita tahu sendiri nih, Indonesia ini darurat membaca gitu loh, banyak orang males baca. Jadi bakal lebih gampang kalau kita udah bikin gambar swipe-nya udah menarik gitu loh. Jadi itu bakal ningkatin konversi juga selain dari produk ya. Nah itu cara yang kedua. Cara yang ketiga sebenarnya kita juga bisa dengan cara teman-teman lengkapin daftar isi produknya gitu loh. Kelengkapan daftar produknya tuh di lebih banyak gitu. Nah karena gini, ternyata dari Shopee-nya gitu ya, Shopee pernah Shopee ngasih tahu gini, kalau misalnya nih deskripsinya, kategorinya, semuanya atributnya lebih lengkap, itu teman-teman bakal lebih diprioritasin posisi pencariannya. Nah maka dari itu ya kita perlu isi dengan detail gitu. Malah di deskripsi juga sebenarnya kalau teman-teman masukinnya cukup detail gitu ya, dengan secara lengkap gitu ya, itu bakal bikin orang ningkatin konversi juga. Jadi nggak cuman sekedar ningkatin pengunjung gitu loh, bisa dua-duanya. Nah yang jadi masalah biasanya banyak juga seller ketika ketika bikin deskripsi, ketika ngelengkapin yang kayak gitu malas, jadinya seadanya. Makanya posisi pencariannya juga nggak bagus-bagus amat. Padahal kalau misalnya detail itu bakal ningkatin relevansi. Nanti berhubungan ke poin berikutnya. Poin berikutnya itu adalah tentu saja iklan Shopee gitu ya. Kalau misalnya kita mau lebih banyak pengunjung gimana? Ya teman-teman iklanin juga gitu loh. Iklanin juga. Nah diiklanin kayak gimana sih? Nah saya sering bahas kalau buat diiklanin, teman-teman iklanin lah produk-produk yang punya tingkat konversi tinggi. Jadi kalau di sebelumnya kita udah bahas ada kategori super sama berpotensi. Nah mana yang perlu diiklanin? Yang super dan berpotensi. Yang jangan teman-teman iklanin adalah kategorinya buruk gitu ya, atau kategori yang bersinar gitu ya. Trafficnya udah banyak gitu loh, tapi konversinya rendah. Ketika diiklanin ya pasti rugi juga. Karena itu kayak kita udah tahu nih, ini kan masalah nih konversinya nih. Terus kita tes dengan iklan, traffic yang makin banyak ya makin segitu-segitu aja gitu. Nah terus ketika iklan ini sebenarnya kalau misalnya teman-teman mau lebih aman, teman-teman juga bisa main iklan dengan cara kayak gini. Kita ambil 0,5% gitu ya, sampai ya tergantung ya 0,5 sampai 1% dari omset toko harian buat modal harian. Kalau misalnya teman-teman mau pakai limiter nih, alias aduh saya belum pede nih gimana ngiklan biar nggak rugi, ya gampang, ambil 0,5% sampai 1% dari omset harian buat modal. Misalnya kalau omset harian tokonya teman-teman sehari 1 juta gitu ya, teman-teman ambil deh 1%. 1% kan kecil loh, 1% cuma 10.000 gitu. Nah dari 10.000 tuh bisa nggak bikin penjualannya naik dari 1 juta tuh jadi 1.200.000 atau 1.500.000, itu kan lumayan tuh. Artinya besok teman-teman punya modal yang lebih besar, 15.000 gitu ya. Nanti besoknya lebih besar lagi kan modalnya karena omsetnya penjualannya naik terus gitu. Nah itu yang kita bisa lakuin gitu ya. Yang ketiga adalah dengan bermain tentu saja iklan. Nah keempat, teman-teman juga bisa ngaktifin ikutin program Shopee buat naikin exposure gitu ya. Sebenarnya gini, program Shopee buat naikin exposure itu ada macam-macam sih sebenarnya secara konsepnya. Yang pertama itu adalah program gratis ongkir ekstra atau cashback ekstra. Nah program ini gitu ya sebenarnya itu secara otomatis bakal ningkatin penjualan. Kenapa? Karena gini, kalau teman-teman perhatiin nih, semua user Shopee gitu secara behaviornya itu udah kayak dibius sama Shopee. Lu belanja di tempat gua tuh free ongkir ya, gratis ongkir ya gitu. Nah ketika teman-teman nggak ikutin ini, terus orang itu udah ngelihat produk, tertarik, dia mau check out, terus dia mau cek, pas lagi mau check out ketahuan kena ongkir karena vouchernya dikit nih yang buat gratis ongkir biasa kan, dia bisa nggak jadi loh, balik lagi bahkan nyari toko yang ada gratis ongkir ekstra, apalagi atau ada yang cashback ekstra gitu. Nah saya tahu nih ketika yang jadi masalah ketika teman-teman mau aktifin dua fitur ini kan nambah admin alias nambah pengeluaran. Ya sebenarnya teman-teman bisa tangguhin aja pengeluarannya ke konsumen karena sebenarnya nggak terlalu banyak kok gitu. Saya pernah hitung itu total semua fitur itu kalau diaktifin kurang lebih 6%. Kalau barangnya teman-teman harganya 100.000 gitu ya, 6% itu cuma 6.000. Tapi yang mereka dapetin adalah satu, ketika mereka beli produk mereka dapat free ongkir sampai 20.000, dapat lagi cashback. Itu udah benefit yang lebih nih dibandingin kompetitor. Gitu ya. Jadi kita keluar 6.000, mereka dapetnya segitu. Atau ya teman-teman naikin aja. Karena ketika orang mau beli juga mereka bakal ngitung gini. Daripada gua bayar ongkir, mendingan gua cari lagi toko lain lebih mahal sedikit gitu ya. Ya 2.000, 3.000, 4.000 kayaknya buat orang nggak jadi problem kok.
gitu, karena mereka ngerasa manfaatnya lebih. Nah ini juga nih yang kita bisa lakuin gitu buat dapetin penjualan lebih banyak dengan ngaktifin kedua program ini gitu ya. Nah kalau teman-teman mungkin dapat penawaran yang lebih dari Shopee-nya, karena Shopee juga suka bikin nih banyak program-program lain, nah, teman-teman bisa cek gitu kayak program campaign A, campaign B, untung apa rugi gitu ya. Nah itu bisa cek gitu ya, seperti itu. Nah terus yang berikutnya kita juga bisa naikin traffic gitu ya dengan cara gini. Kita bikin beberapa foto khusus gitu ya. Jadi kayak promo-promo berkala di matchingin. Misalnya teman-teman lagi ikutan flash sale atau teman-teman lagi ikutan promo gitu ya, bikin di gambarnya gitu ya. Ada limited edition sale 20% gitu ya. Atau gratis bonus apa gitu ya dikasih. Nah, dengan kayak gini ini juga bisa ningkatin pengunjung karena produknya teman-teman secara gambar juga makin menarik gitu. Jadi yang utama-utamanya kita pasang nih di depan gitu ya. Nah terus udah gitu juga kita juga bisa ngaktifin gitu ya dengan promosi yang muncul di halaman pencarian. Kan si Shopee suka ada kayak campaign kayak acara murah lebay gitu ya, terus kadang ada paket diskon gitu, yang kayak gitu kelihatan di halaman pencarian. Nah ketika di halaman pencarian kelihatan, artinya gitu ya, nah orang itu ketika ngelihat itu bisa ini nih dapat nih, bisa nih gitu ya. Dengan cara seperti itu teman-teman bisa dapetin tambahan traffic gitu ya. Nah kemudian apa lagi yang bisa kita lakukan buat ningkatin traffic gitu ya. Nah yang lain yang teman-teman bisa lakukan adalah dengan rajin posting feed gitu ya. Misalnya gini, feed di Shopee itu free sebenarnya, gratis tuh, tinggal posting aja. Cuman nih jangan produk doang, kalau bisa dibikin gambar ya repot dikit lah gitu. Teman-teman bisa rajin misalnya kayak bikin posting sehari misalnya kayak 9 kali, pagi 3 kali, siang 3 kali, malam 3 kali, rajin secara konsisten tiap hari kayak gitu. Itu bisa ningkatin traffic gitu. Dan trafficnya juga balik lagi kemana biar efektif, teman-teman masukin feed tersebut ngarah ke produk-produk yang konversinya tinggi sehingga pengunjungnya yang makin lihat makin banyak. Atau teman-teman juga bisa ikutan main live gitu ya. Kalau misalnya nge-live di Shopee gitu ya, itu bisa ningkatin penjualan gitu. Kalau teman-teman nggak sempat gitu ya, misalnya buat kalau nge-live nggak ada waktu nih, belum packing, belum segala macam, nah teman-teman bisa kerja sama kita gitu ya. Dimana kita punya ini juga kok, punya jasa live yang harganya terjangkau banget gitu ya. Dan di situ teman-teman bisa dapetin traffic yang cukup tinggi. Apalagi kalau misalnya kita bikin live gabungan tuh di toko kita, secara viewersnya juga udah cukup lumayan banyak. Teman-teman bisa nebeng di situ. Jadi produknya dipromosiin lewat live gitu ya. Nah yang terakhir adalah teman-teman suka nggak promosi di tempat lain. Nah teman-teman bisa promosi juga lewat sosial media gitu ya, apakah itu di Instagram, apakah itu di TikTok gitu ya. Nah teman-teman bisa promosi di situ. Nah ketika teman-teman bikin promosi di luar, itu kan bakal narik pengunjung masuk ke Shopee gitu ya. Nah biasanya ketika dapat traffic dari luar kayak gitu, di Shopee-nya juga kebaca, dan itu biasanya bisa ningkatin juga secara halaman pencarian gitu. Jadi si Shopee tahu, wah nih toko aktif banget nih, dapat traffic dari luarnya gitu ya. Nah dengan gitu biasanya bisa lebih di boosting lagi gitu ya. Nah itu tadi adalah beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan setelah teman-teman evaluasi dan tahu nih, oh beberapa produk yang teman-teman punya ini konversinya tinggi tapi pengunjungnya kurang gitu ya. Nah itu yang bisa kita lakuin gitu ya. Oke, mungkin itu aja gitu ya. Di video berikutnya nanti kita bakal bahas tentang gimana caranya teman-teman ningkatin tingkat konversi gitu ya. Jadi kalau ini kita bahas tentang produk yang berpotensi jadi super gitu, nanti kita bakal bahas tentang produk yang bersinar, gimana caranya biar jadi super gitu ya. Oke, mungkin itu aja. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya.